Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Andira Kamal. Saya Kanaya Bernama Krista. Saya Rufio Valero. Saya Muhammad Khalil Adif. Oke, di sini kami akan membuat podcast dengan salah satu narasumber kita dari perusahaan internasional yaitu Wuling. Mohon Pak untuk memperkenalkan diri dulu Pak. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Adam Rizaldi. Saya selaku dari perwakilan dari Wuling. Semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan saya harapkan nilai di tim ini yang paling nomor 1 paling tinggi. Amin. Oke, selanjutnya kita mulai segmen pertanyaan aja mungkin Pak. Oke. Yang pertama mungkin ada pertanyaan dari kelompok kami. Sejarah awal mula Wuling masuk ke pasar Indonesia itu bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Jadi awal mula Wuling masuk ke Indonesia itu kita masuk ke market yang tidak ada di otomotif lain. Yang perlu didasari dengan nilai uang 200 juta yang kalian miliki, mungkin di luar sana cuma dapat Ayla gitu ya. Tapi kalau di Wuling kita bisa mendapatkan yang setara dengan Toyota Veloz 200 juta. Nah, siapa yang tergiur? Nah, ternyata masih ada segmen-segmen atau pasar yang belum disentuh karena di Indonesia yang penting mahal kelihatan hedon laku. Ternyata di bawah itu di sela-sela pasar itu masih ada yang bisa kita goreng. Jadi kita masuk di sana, awal mula memperkenalkan mobil Volvero dengan harga cuma 130 juta. Nah, di pabrikan lain cuma dapat LCGC, kita sudah dapat low MPV di sana. Seperti itu. Kalau produk lain mungkin sudah dapat 100 sampai 200 itu ya kalau misalnya di Ya, di Wuling ya harga 130 udah cukup besar pada waktu itu. Oke. Dan itu untuk sekarang dengan harga segitu dapat yang tipe gimana? Di harga berapa ini? Yang tadi disebutin. Kalau sekarang ya bisa dibilang udah nggak dapat. Nah, tapi Wuling masih main di kisaran 150-an. Contoh LCGC itu main 150, kemudian Avanza itu main di 200, yang paling Xenia main di 200. Nah, kita di tengah-tengahnya, tapi dapat harganya harga LCGC 2 baris harganya, tapi di harga 170-an saat ini 2025 itu mendapatkan badan atau bodi sebesar Avanza di harga LCGC. Mungkin yang bisa dipahami. Apalagi Wuling Pak, kalau kita lihat itu kan kayak salah satu brand yang pelopornya yang listrik gitu ya. Yes. Ya, salah satunya mobil listrik. Yang lain belum mikir ke sana. Mungkin mikir, cuma karena riset yang terlalu mahal. Jadi yang lain nggak berani memulai. Tapi di Wuling sendiri kita memberanikan diri untuk menjual energi terbarukan, yaitu listrik. Nah, meskipun banyak rumor di luar sana, energinya masih kotor lah dan lain sebagainya, masih dari tambang, masih dari diesel. Tapi kita memulai, dan dari sinilah kita bisa menciptakan teknologi baru sama inovasi yang belum pernah ada sebelumnya dan belum pernah dijual massal. Nah, kita yang pertama kali jual massal. Ini Pak, Ya. model-model kendaraan apa saja yang sudah pernah diluncurkan Wuling di Indonesia? Oke, di Indonesia ya, kita bicara di Indonesia. Kalau 2017 itu pertama kali Wuling meluncurkan Convero tipe S. Convero tipe S ini yang saya bilang tadi harga cuma 130, 150 dan sampai 200. Bodinya besar kayak Avanza Veloz, tetapi harganya cuma main di LCGC. Nah, sedangkan LCGC itu main cuma 120, 150. Bahkan hari ini, tahun 2015 hari ini, LCGC itu Agya tipe R itu harganya 280. Nah, baru dapat 2 baris. Nah, tapi di merek Wuling sendiri itu sudah dapat 3 baris, tipe tertinggi, captainship dan lain sebagainya. Sudah komplit depan belakang, sudah cakram dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa
penjualan otomotif yang ada di Indonesia itu overpriced. Contoh kita punya uang 300 juta zaman sekarang dapat mobil apa? Avanza, Veloz, Innova dapat nggak? Nggak dapat ya? Ini ya, di peternak mungkin. Nah mungkin saya dapat. Kalau dari 2010 Karena kita pabrikan otomotif, kita nggak jual second, kita jual baru terus. Nah, di mana harga 300 jutaan di Wuling sendiri itu sudah mendapatkan tipe setara dengan Innova, yaitu Wuling Cortez di 2018 sudah kita jual. Sekarang di 2018 dulu Cortez dijual cuma 200 juta, yang dimana Innova sudah dijual 400, kita masih 200 juta. Pokoknya setengah dari harga yang dijual Jepang, Cina menjual setengah lebih murah dan kualitasnya bisa dibilang lebih unggul daripada Jepang. Mulai dari bodinya lebih tebal, mesinnya sisinya lebih besar, atau mungkin interiornya lebih mewah. Bahkan harga situ sudah sunroof. Nah, di pabrikan Jepang itu belum ada 300 juta sunroof itu belum ada. Sampai kali ini. Seperti itu. Dan bagaimana respon pasar terhadap produk Cortez itu sendiri? Oke, untuk respon pasar awalnya pasti agak aneh. Dengan yang biasa Indonesia dicekokin dengan kata-kata Inggris, Jepang, atau Korea. Mobil Cina hadir dengan kata-kata yang terlalu Cina atau nama yang terlalu Cina. Wuling. Wu itu sendiri artinya adalah I Sanse Arwu 5. Ling itu adalah berlian, jadi 5 berlian. Kastanya lebih tinggi daripada 3 berlian. 3 berlian itu komisi. Nah, jadi kasta yang mungkin itu lebih tinggi karena dia lebih 5 berlian. Untuk pertama masih susah untuk diterima oleh pasar. Bukan modelnya, bukan spare partnya, tapi adalah namanya terlalu Cina. Jadi awal mula kita kewalahan untuk jualan. Tapi semakin kesini, secondnya pun dicari. Secondnya jadi rebutan. Karena apa? Karena harga secondnya Wuling itu sangat bersaing sekali dengan second-second di luar sana. Second-second di luar sana mungkin harga 100-200 juta dapatnya tahun tua di 2013-2010. Kita kalau second-secondnya ini dapat di tahun 2019-2021 di harga Jepang yang 2013. Seperti itu. Ini kan Wuling dikenal sebagai teknologi WIN dan ADAS itu Yes. maksudnya gimana ya Pak? Kalau WIN itu Wuling Indonesian Command atau perintah menggunakan bahasa Indonesia. Nah, perintah menggunakan bahasa Indonesia lagi-lagi Wuling membuat gebrakan baru bahwa kita menjadi pemain voice command pertama dan satu-satunya di dunia yang menggunakan bahasa Indonesia. Saat ini mobil Jepang atau mobil Amerika sudah menggunakan WIN juga, tetapi setelah Wuling dan itu menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Cina sekalipun. Nah, tetapi di Indonesia Wuling lah memiliki teknologi Wuling Indonesian Command. Nah, itu yang pertama, si WIN. Dan yang kedua ada ADAS nih. ADAS itu adalah bahasa kampungnya nyetir sendiri. Nah, di harga 200-300 jutaan sudah bisa nyetir sendiri. Ini sudah ajaib. Teknologi yang di Mercedes-Benz 1 miliar dapat, kita di 300 juta udah dapat. Jadi kita udah datang di eranya uang itu betul-betul sangat tidak overpriced ya. Sangat-sangat berguna di harganya. Di luar sana 600 juta, 700 juta baru dapat setara ADAS. Nah, kita 300 juta udah ADAS. Nyetir sendiri, belok sendiri, rain sensing. Jadi kalau hujan itu wiper otomatis rain sensing. Kemudian nyetir sendiri dan namanya sensing. Belok ada ihmal itu kalau bisa masuk terowongan tiba-tiba gelap, tiba-tiba dia nyala otomatis lampu depannya dan masih banyak lagi. Oh berarti itu udah dipasarin di Indonesia? Sudah dari 2019 awal. Berarti itu jatuhnya kayak mobil yang autopilot sudah gitu ya Pak? Semi, kita bisa bilangnya semi karena autopilot itu level 4, nah kita masih level 1. Kenapa mas? Kalau level 1, ya sebenarnya Wuling sendiri meriset teknologinya baru sampai level 2 up, belum sampai ke 3, level 2 up, 2 plus lah ya. Kalau seperti Tesla itu sudah level 4, karena dia kombinasi antara AI
internet dan juga kamera membaca jalan. Nah di sini di Indonesia kita baru pakai kamera, belum pakai AI, belum pakai internet. Kenapa? Internetnya ngerti sendiri, masuk sultan langsung hilang, tiba-tiba kita ikut hilang nanti. Itu yang pertama. Yang kedua kita nggak pakai AI karena sampai sekarang belum ada AI yang bisa 100% menyetir mobil tanpa internet. Nah AI nggak berfungsi juga kalau dari internet. Dia mana tahu, dia mana kuasa karena punya internet. Dia bisa nyambung sama CCTV mobil, dia bisa belokin mobil karena internet. Nah, tapi sampai sekarang di Indonesia belum ada karena internetnya. Berarti kalau misalnya mobil kayak Wuling yang punya ADAS itu berarti harus punya koneksi ke internetnya ya? Tidak. Nah makanya saya bilang dia masih level 1. Nah di Indonesia sendiri masih level 1 kenapa? Karena fungsinya untuk membaca jalan. Untuk membaca jalan dia ada petunjuk jalan, marka jalan dan sebagainya, warna putih atau warna kuning. Itu adalah panduannya untuk menyetir, tidak menggunakan internet. Nah kalau misalnya line readingnya itu hilang, lebih baik kita pegang setir. Agar apa? Agar tetap fokus sama track. Nah, kalau misalnya garis marka jalannya hilang, kita nggak pegang, itu mungkin mobil bisa tidak membaca jalan. Nah, dia masih level 1. Lalu gimana mungkin mengelola proses produksi di Indonesia, Mas? Oke. Kendaraan listriknya, Kendaraan listriknya. Oke, terima kasih. Kendaraan listrik kita perlu diketahui itu bahan dasar dalam negerinya itu sudah 70%, 60% up, 70%, 30%-nya baterai. Baterai ini kita tidak buat sendiri karena sampai sekarang pun kita masih ekspor bahan mentah kita kelola sendiri, akhirnya kita ekspor pulang-pulang jadi baterai. Nah, baterai ini kita beli dari Cina. Jadi di Indonesia dia merakit mulai dari bannya itu GT Radial, GT Radial itu gajah tunggal di Indonesia. Plat bajanya, plat bodinya itu dari Krakatau Steel. Nah jadi punya Indonesia juga. Kalau jok, kaca semuanya juga punya Indonesia. Nah tetapi yang build up adalah baterai. Baterai, ECU dan dinamo itu 30% dari komposisi mobil. Nah, jadi dibuat di Indonesia untuk rakyat Indonesia. Ini berentet panjang nanti, kaca siapa PT siapa yang buat, ban dari PT yang mana, jok dari PT yang mana. Jadi dari satu mobil itu banyak vendor, mungkin ada 50 sampai 100 vendor. Contoh spion mobil itu bisa 2 sampai 3 vendor yang membuat. Sampai 2 sampai 3 vendor yang membuat. Karena nggak mungkin kita membuatnya 100% sendiri. Memang pabrik itu membuat spare part, tapi nggak semuanya untuk kita buat sendiri. Ketika datang ke vendor kita tinggal pasang perakitan di Indonesia. Nah jadi manufakturingnya semuanya di Indonesia, spare part dari Indonesia, baterai, ECU dari dinamo yang build up 30% dari itu. Nah makanya dari itu kita dapat subsidi. Kalau misalnya kita nggak buat di Indonesia, kita nggak dapat subsidi. Nah subsidinya lumayan, antara 20 juta sampai 40 juta satu mobil. Potongannya gitu. Kalau ini Pak, yang Wuling itu kan bisa dibilang perusahaan yang baru masuk Indonesia Pak. Yes. Nah kalau itu kayak sebenarnya Wuling ini punya kayak apa sih namanya? Founder di atasnya lagi gitu Pak. Oke. Maksudnya kayak Toyota, ya kayak Toyota kan bisa disambungkan sama ini, sama apa namanya? Daihatsu. Oke. Kalau Wuling itu gimana Pak? Oke, terima kasih pertanyaan bagus. Jadi sejarah dari Wuling sendiri itu pertama kali ada dari Cina ya. Dari Cina, kemudian memakarkan sayap dan perlu diketahui juga di Cina kita mobil BUMN Cina, mobil untuk Cina ya. Kalau di Indonesia istilahnya SMK lah ya, kurang lebih SMK. Nah di sana kita pasarkan untuk Cina. Ternyata tiap tahun penjualan kita selalu naik. Akhirnya kita direkrut, kita bergabung dengan General Motor. Jadi Wuling ini tercipta dari 3 perusahaan konsorsium. Ada Side Motor, ada General Motor, ada yang terakhir Guangxi Motor. Nah itu yang
membuat satu merek yaitu Wuling. Nah persamaannya kalau di Indonesia itu ada Wuling Amas, untuk kita ekspor itu menjadi Chevrolet. Nah ini juga teknik dagang ya, karena kan kita nanti sendiri, mohon maaf nih, kalau kayak KFC ketika ada perang dengan di arah apa yang lagi perang sekarang nih? Israel dan Palestina, beberapa orang garis keras memboikot si KFC. Nah otomatis karena dia dari Amerika, beberapa negara menolak merek-merek Amerika, akhirnya membeli merek lokal. Nah, jadi ini adalah perang dagang yang dimana kita sudah pikirkan itu semua. Awalnya Wuling kalau ekspor menjadi Chevrolet. Nah, Chevroletnya apa ya? Untuk negara yang menerima Amerika. Tapi kalau negara yang tidak menerima Amerika, kita masuk dengan Morris Garage atau punya Inggris yang sudah kita beli juga. Cina juga yang sudah beli Morris Garage. Nah itu Morris Garage mainnya di mobil-mobil mewahnya, sedan, mobil listrik yang kencang, kemudian mobil-mobil mewahnya seperti Open Cup yang nggak pakai atap dan sebagainya, itu pakai Morris Garage. Mobil-mobil kuatnya ada di General Motor. Nah mobil-mobil murahnya ada di Wuling. Jadi kalau misalnya sedang berperang sama Amerika dan menolak Inggris, kita masuk dengan lambang Wuling atau bendera Cina kita. Nah kalau di Indonesia dia Wuling Amas, kita ekspor ke Thailand dan Filipina, Malaysia, Brunei sampai ke Abu Dhabi, itu menjadi Chevrolet Captiva dengan model yang sama, berat yang sama, komposisi yang sama, sangkut pula semuanya sama. Cuma tidak berbahasa Indonesia. Halo Wuling, kalau di sana jadi halo Chevrolet, seperti itu. Dengan Wuling Indonesia komen, jadi kayak Indonesia. Berarti itu mantapnya di strategi pemasarannya ya? Ya, itu adalah strategi pemasaran karena sudah berpengalaman banyak merek yang kena boikot sampai terancam bangkrut, PHK di mana-mana, dan kita menggunakan teknik seperti ini biar kita bisa tetap menjual mobil-mobil kita untuk negara-negara yang membutuhkan otomotif. Kalau untuk kesulitan dalam menjual di beberapa daerah, apalagi kan Wuling ini terkenalnya mobil di sepeda, Pak. Itu ada kesulitan di setiap daerah nggak, Kak? Sama ini pas itu kemarin ada sempat corona ya, itu terdampak nggak untuk penjualan pasar? Oke, kalau untuk corona dulu berdampak pasti berdampak. Tapi yang saya bingungnya, saya pas corona itu bisa jual 3 sampai 5 unit satu bulan. Setelah corona malah menjual cuma 2 sampai 3. Ya kadang-kadang 5 tapi tidak sebanyak pas corona. Ternyata setiap krisis itu selalu ada orang kaya barunya. Setiap krisis ya, itu ada orang kaya barunya. Mungkin besok ada krisis yang lain, mungkin kita ini jadi orang kaya baru karena kita bisa lihat peluang kan. Contoh yang kerja pabrik diliburkan atau di PHK massal, tapi yang kerja di bagian suntik menyuntik atau vaksin atau dokter dan lain sebagainya menjual obat, dia menjadi orang kaya baru di krisis yang ini. Nah, kesusahannya di mana kita menjual Wuling? Yang tadi saya sudah singgung, pertama namanya terlalu Cina, yaitu sedikit banyaknya mempengaruhi penjualan kita. Tapi semakin kesini, Wuling sudah 7 tahun mau 8 tahun. Ya tidak ada kesulitan yang berarti. Intinya kita tetap promosikan ini lewat media sosial, Facebook, IG dan sebagainya. Nah, nanti kita kembangin lagi di sana. Lanjut. Mau diperiksa dulu? Kalian ada diskon dari saya. Atau mau selfie aja mungkin? Oh masih kok. Berarti ya? Udah berapa menit? 20. Oke. Saya minum dulu. Minum dulu. Ya. Oke Pak, untuk kan Wuling ini kan di sentimen masyarakat itu kayak masih Cina ya Pak. Yes. Terus tuh kalau kita lihat dari testimoninya sendiri Pak, yang pernah pakai mobil Wuling lah Pak. Nah itu dari masyarakat itu merasakan dampak langsung dari program-program sosial tersebut kayak gimana ya?
Pokoknya setiap pemberian otomotifnya Wuling itu ke masyarakat itu gunanya kayak apa, Pak? Coba diulangi. Kepanjangan kayaknya. Bapak. Intinya deh. Intinya tuh kayak apa dampak buat masyarakat, karena Wuling itu kan kayak mobil listriknya banyak nih masuk ke Indonesia. Nah itu dampak mungkin ada plus minusnya buat masyarakat Oke. juga. Kalau plusnya kita memberikan wawasan baru, kita sampai mengeluarkan banyak air liur lah, bahasa kasarnya, untuk menjelaskan kepada banyak orang. Mobil listrik nanti kesetrum saya di jalan, nanti kalau dicuci bagaimana, nanti kalau kebanjiran bagaimana. Ya sampai sekarang mobil listrik sudah 3 tahun, merek Wuling yang sudah masuk Indonesia. Kita sudah menjual 1.600.000 unit di seluruh global dengan merek Wuling dan General Motor Group. Kelemahannya itu untuk otomotif lain. Maksud saya gimana? Jadi adanya mobil listrik ini mengganggu pasar merek-merek yang sudah besar. Seperti, mohon maaf, ada Honda, mungkin ada Toyota, itu sangat terganggu dengan adanya mobil listrik. Kemarin sebelum ada mobil listrik, Wuling dianggap gampanglah kacang. Nah ternyata kehadiran mobil listrik di Indonesia, khususnya Jakarta atau Jabodetabek, seluruh Pulau Jawa sampai Bali, itu mengalami signifikan pembelian yang luar biasa. Dari angka yang biasanya katakanlah 1 bulannya cuma 500 unit, ini bisa 2-3 kali lipatnya penjualan di Pulau Jawa. Kenapa? Khususnya di Jakarta, gratis pajak, tidak bayar pajak sama sekali. Yang biasanya kita keluarin untuk mobil kita 2 juta, 3 juta, bahkan sampai 8 juta per tahun, mobil listrik nggak ngeluarin pajak sama sekali, gratis. Hanya membayar asuransi jiwa jasa harja senilai 140.000. Nah, yang awalnya biasanya bayar pajak itu kewalahan, mungkin sampai tertunggak pajak, mereka menjual mobilnya, akhirnya mengambil mobil listrik. Ini kan otomatis mengganggu pasar-pasar yang sudah ada, yang sebelumnya nggak pernah diprediksi. Tiba-tiba hadir mobil listrik, nggak bayar pajak, bahkan kalau kita di Kalimantan, PP Samarinda hanya Rp40.000, anggaplah Rp50.000. Jakarta Bandung, anggaplah Rp50.000 PP, yang biasa mengeluarkan 300 ribuan, ini cuma Rp40.000. Nah artinya nggak memberikan keuntungan dari untuk masyarakat, tapi memberikan dampak kepada pabrikan otomotif lain yang tidak memiliki kendaraan listrik. Nah, pertanyaannya, saya kembalikan, perusahaan Jepang mana yang menjual mobil listrik secara massal? Ini Hyundai. Hyundai, Korea. Hyundai, Kia, itu semuanya Korea. Oh, makin dulu. Enggak ada. Kenapa? Yang pertama dia ketinggalan. Pernah dengar Nokia nggak? Ya. Kenapa sampai dia bangkrut? Kadang-kadang nggak update. Karena dia masih pakai OS atau Windows. Dia nggak mau pakai Android. Dia kekeh dengan pendiriannya. Dia pokoknya saya mau ini perusahaan saya ngatur. Saya nggak mau ngikutin Android. Ternyata semua Android kalah di sini dia. Otomatis nggak ada yang laku produknya, nggak bisa bayar karyawan, nggak ada profit, nggak ada margin. Kurang lebih seperti itu jika otomotif Jepang yang besar-besar tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, makanya dia terlambat dan tidak mau malu. Maksudnya tidak mau malu gimana? Dia nggak mau jual si mobil listrik. Kenapa? Ya udah setelah modalnya sendiri. Nah sekarang dia membuat mesin hidrogen, masukin air 1 liter bisa jalan 50 kilo. Nah itu dia. Dan China juga bisa buat, tapi China nggak mau riset. Biar aja di Jepang dulu ada mesinnya, kita bongkar, ya kita tinggal jual. Udah gitu aja. Capek riset itu terlalu mahal. Kenapa teknologi itu mahal? Karena risetnya
menawarkan produk yang bagus, tetapi pesaing atau rival daripada otomotif ini merasakan guncangan yang sangat luar biasa. Nah, per hari ini, bulan lalu, dealer Honda di Jakarta tutup 3 dealer. Grand City baru buka tapi udah tutup PT ini. Jadi awalnya masuk ke Surya, sekarang udah ganti lagi jadi Amalta. Nah, Amalta ini ATPM itu pabrik menjual sendiri, nah, jadi kuat ya modelan gede. Terus sebelumnya kan tadi ada sebut tentang media sosial. Yes. Kalau di Wuling ini kuat nggak akan media sosialnya, apa masih pemasaran langsung lewat sales? Oke. Yang pertama, pemasaran langsung lewat sales itu butuh, itu sangat diperlukan karena ada ikatan emosional di sana. Orang membeli hanya karena gengsi juga bisa, orang membeli karena emosional juga bisa. Nah, saya pernah closing itu gara-gara ngomong, ibu cantik sekali, usia berapa bu? Oh saya 45, oh masih kayak 35 bu. Gara-gara saya ngomong kayak gitu, dia beli mobil. Nah, dengan adanya media sosial atau AI itu belum bisa melakukan ikatan emosional kayak gitu. Nah, tetapi kalau pertanyaannya Facebook atau iklan di mana saja, kita main di Facebook, kita main di TikTok, kita main di Instagram, bahkan kita kalau buka Google ada dulu Wuling event yang lewat di sana. Tetapi kita udah setting pasarnya. Nah, pasarnya di mana? Ya usia 25 tahun ke atas yang mungkin sudah bekerja atau maksimal di 50 tahun. Nah, kita udah tahu range-nya di sana. Plus kan ada FYP kan, setiap yang pernah kita buka akan terbuka lagi di kemudian. Ketika dari sana. Nah, kalau untuk teknologi kita nggak ada teman, kita udah main di media sosial. Tapi apakah beruntung secara teknologi media sosial atau secara langsung di lapangan? Kalau untung, yang pertama modal pasti keluar di media sosial, ratusan juta bahkan sampai miliaran tiap bulannya pasti untuk mendanai sosial media. Nah, tapi kalau misalnya untuk sales, ketika sales jualan dibayar, karena itu adalah dari payah media untuk mendapatkan konsumen. Ya saya rasa lebih menguntungkan kalau dari sales langsung jualan. Tetapi sekarang zamannya berbeda. Kita buka sedikit, nganggur sedikit bukanya Facebook, nganggur sedikit bukanya IG atau TikTok di scroll. Nah, jadi itu sebagai bahan dasar atau membantu penjualan kita juga. Tidak dimungkiri media sosial juga sangat membantu kita. Next. Nggak ada video. Bagaimana peran kampanye digital dan komunitas dalam membangun brand awareness di luar negeri? Apakah strategi ini juga digunakan di negara lain? Oke, untuk nge-branding ya. Setiap negara itu punya kebutuhan yang beda-beda. Di Indonesia sendiri, ya kebutuhannya saat ini untuk mobil-mobil atau otomotif itu berkembang ya. Itu berkembang. Dilihat dari STNK yang tiap bulan semakin banyak, yang biasanya bulan ini 100, bulan depan menjadi 110 dan seterusnya kelipatan. Nah, untuk marketingnya, kalau di Indonesia sendiri nggak terlalu repot sih, tinggal pakai influencer. Contoh ada Otomobi, ada Fitra Eri, ada Ridwan Habib. Kita tinggal kasih mobil aja mereka satu-satunya pakai, rasain sebulan, nanti gimana? Tolong dikontenin. Bahkan ada beberapa yang dikasih cuma-cuma sebagai bayaran mereka. Nah, itu mungkin yang kita lakukan di Indonesia. Apakah sama dengan di luar negeri? Kalau di luar negeri, tanda kutip, bukan Wuling aja di luar negeri ada General Motor dan sebagainya. Itu pasarnya berbeda. Kalau Wuling Motors ini kan menembak menengah dan ke bawah. Menengah bisa, ke bawah bisa. Nah, ke atas gimana yang mungkin karyawan-karyawan yang tapi kalau udah ke Morris Garage atau mungkin ke Chevrolet, itu cara pengiklannya juga berbeda. Kalau Morris Garage kebanyakan mobil-mobil mewah itu tidak ada iklannya. Pasarnya juga beda. Yes,
mempertahankan itu semua. Seperti Ricis Nabati ini iklanin kan, saya kalau menengah dari ke bawah. Kalau kaviar kan nggak iklanin kan, dari ke menengah dan ke atas. Kurang lebih kayak gitu. Saya mau nanya tentang Silakan. budaya kerja Mas di Bulin. Di Bulin ini budaya kerjanya itu apa aja yang dipegang Bulin apa? Dan nilai-nilai inti yang dipegang sama Bulin dalam budaya bekerja. Oke. Bulin itu di Indonesia khususnya pabriknya seluas 60 hektar. Nah, kalau 60 hektar itu dikerjakan oleh manusia semua, itu pasti akan dilabahkan juga karena ada human error dan sebagainya, lembur, ngantuk sedikit, mungkin ada mesin pemotong, mereka ngantuk, lalai, akhirnya terpotong dan sebagainya. Budaya kerjanya sebenarnya simple, cukup disiplin aja, disiplin waktu sama disiplin kerja, waktunya istirahat, waktunya kerja. Nah, jadi untuk mendukung dan mensupport pekerja-pekerja tadi, kita membuat sistem pulau yang dilakukan oleh robot-robot untuk mengelas, untuk mengecat, untuk mengirim. Jadi satu pulau itu mengerjakan apa, pulau lain mengerjakan apa, pulau lain mengerjakan apa, sehingga dia berintegrasi atau saling berkesinambungan, saling nyambung. Beda sama beberapa pabrikan yang ada di Indonesia yang sudah terkenal pula. Pembuatan peleknya di Cikarang, pembuatan bodinya di Cengkareng atau di Jakarta Utara, pembuatan sofanya nanti di Jawa Barat, pembuatan interiornya nanti di Jawa Timur, katakan seperti itu. Dikirim melalui pelabuhan-pelabuhan atau mungkin dikirim ke satu tempat pusat baru dirakit. Nah, bedanya dengan Bulin, kita sudah merakit sendiri dan juga membuat di dalam satu ruangan. Ya, pulau A, pulau B, pulau C membuat bodi, pulau D, pulau E, pulau F nanti membuat interior, dan semuanya dikerjakan dalam satu ruangan. Jadi tidak ada buang-buang waktu untuk mengirim spare part tadi sehingga bisa memangkas waktu pekerjaan seperti itu. Jadi budaya kerjanya cepat, praktis, ekonomis. Ingat nih, perusahaan Cina dengan ekonomis nih. Selanjutnya, apakah Bulin mempertimbangkan strategi franchising atau leasing itu untuk memperluas jaringan layanan penjualan di pasar? Oke, franchising pasti. Nah, sama seperti sekarang, kita itu pabrik namanya SGW yang menjual mobilnya tidak langsung SGW. Yang menjualnya ada PT Arista, ada PT AJM, ada Maju Motor, ada PT Kala dan lain sebagainya. Banyak sekali PT-PT yang menjual. Bisa dibilang itu sebagai franchise. Jadi siapa yang punya modal, siapa yang punya duit bisa buka. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, cuma kan kita fokusnya menjual nih. Orang-orang yang beli nggak usah tahu ini PT apa yang menjual, PT apa yang menjual, nggak usah tahu. Pokoknya bayar, mobil segera dikirim nyampe rumah. Nah, seperti itu. Berarti untuk di Balikpapan ini kan franchise ya Pak? Ya, karena yang memegang di Kalimantan ini beda, yang memegang di Sulawesi beda, yang memegang di Sumatera beda, yang memegang di Jawa, Bali, Nusa beda. Kalau di Balikpapan udah ada berapa store? Baru satu? Saat ini baru satu di Penajam satu, Di Samarinda nggak? Samarinda satu, Tenggara satu. Kalau paling terbanyak store di Indonesia di mana? Jakarta. Jakarta, Surabaya itu satu kota bisa sampai 4 sampai 7 dealer. Satu DKI bisa lebih daripada 10. Itu baru Arista saja, belum yang Maju Motor, belum yang lain-lain. Tapi kalau untuk gudang ada berapa gudang spare part di sini? Kalau gudang spare part setiap PT punya. Nah, tapi yang paling utama ada di SGW-nya. Jadi di 60 hektar tadi terbagi 30 hektarnya untuk perakitan mobil, 30 hektarnya untuk perakitan atau pembuatan spare part yang fast moving. Fast moving itu yang sering dipakai atau yang bergesekan seperti kapas rem, mungkin stok oli ada di sana semua. Tapi kalau yang jarang diganti seperti kaca, kan tidak tiap tahun kita ganti
itu ada di tempat lain lagi gudangnya. Karena kan kita jangan simpan telur di wadah yang sama. Kebakaran satu habis semua. Meskipun saling berintegrasi, dia tidak jauh. Dia masih dekat-dekat dari sini. Terus kalau misalnya keterbatasan dealer di setiap daerah, Yes. itu ada misalnya ada mobil yang rusak gitu tapi jauh dari tempat yang lain kayak dia di Oke, posokan itu nggak bisa jalan lagi. Iya. Nah, kita bisa membantu dengan WMS. WMS itu apa? Wuling Mobile Service. Jadi mobil yang biasa ada tulisan nomor HP yang gede, Wuling Mobile Service. Jadi kalau ada pecah ban lemaknya, pecah ban orang yang bisa ganti urgent telepon call center nelpon cabang segera muncul ke lokasi di sana. Jadi kita punya mobil keliling, nggak hanya Wuling, saya rasa semua otomotif juga punya. Seperti itu. Berarti ada garansinya itu. Ada, kalau garansi beda lagi. Kalau garansi itu bersangkut paut dengan spare part. 5 tahun itu garansi untuk mesin sama transmisi. Nah, tapi kalau misalnya yang ditanya sama mbaknya tadi adalah pelayanan jika kalau misalnya ada mogok di tengah jalan. Nah, jadi mungkin mesin mati tiba-tiba atau mungkin mesin keluar asap tiba-tiba, itu telepon call center cabang yang terdekat akan segera muncul untuk memeriksa di lokasi karena kondisi mobil nggak bisa jalan seperti itu. Tapi untuk varian tipe Wuling ini yang paling laris untuk di sini tuh di bawah. Saat ini mobil listrik. Saat ini ya. Di nomor 1 ada mobil listrik, macam-macam variabelnya. Yang paling laris ya si mobil LED itu. Karena rata-rata orang yang sudah punya uang pengen mainan yang bagus tapi bisa dikendarai ya kayak kita mainan yang mahal 200 juta untuk mainan yang biasanya tapi bisa dikendarai. Nah yang kemudian di bawahnya baru ada mobil ICE, internal combustion engine, ada Convero, ada Almas, Cortez. Nah sisanya mobil komersil di bawah, pickup dan sebagainya di bawah. Masih merajai tetap mobil pribadi. Tapi untuk kedepannya Wuling ini bakal luncuran ini kapan? Kayak mobil double cabin. Sebenarnya di Tiongkok sendiri sudah ada. Cuman kan kita kalau masuk ke Indonesia ini birokrasinya sangat panjang kali lebar. Nah jadi di Cina kita sudah ada namanya itu Hongguang. Di sana ada Hongguang, kemudian ada macam-macam itu udah 4x4. CC 2000 ada, CC 1500 ada. Cuman di sini kita istilahnya berbagi kue. Nah, berbagi kue itu yang sudah nancap apa namanya itu patok di sini pertama kali, kita ngikutin dia. Contoh Toyota nih, udah nancap patoknya pertama kali di sini, ini lahanku. Nah kita masuk ke sini sebagai pendatang baru, itu otomatis harus minta izin yang mereka. Sama sesepuh nih ceritanya. Nah, boleh nggak kita jualan ini? Boleh nggak kita jualan ini? Kita mau jualan ini nih, kita mau jualan ini nih, mobil 4x4. Ya mereka akan mengkop gimana caranya mereka akan janganlah gitu. Bahasa kasar gitu. Kenapa? Kita ngeluarin Convero aja, bangsa pasarnya si Xenia dan Avanza udah cukup terganggu. Kita ngeluarin City Car seperti mobil listrik Bingo saja, itu ya harusnya udah terganggu. Bahkan tarifnya mungkin nggak dijual lagi. Ya, bahkan kita ngeluarin Almas, Honda CR-V pun sudah mulai tidak laku. Gimana kalau kita masukin 4x4? Yang lain jual 600 juta, kita cuma jual 300 juta. Kira-kira perusahaan yang harus pilih yang mana? Perusahaan dan 300 juta. 600 yang bisa jadi kedua. Tapi kalau untuk pribadi, tergantung hobi. Wah, saya maunya merek A, merek B, merek C. Wajib A, gitu. Wajib A, gitu. Harus dan wajib. Nah, beda itu kalau retail. Tapi kalau misalnya perusahaan yang berbicara, otomatis dia dengan efisiensi semurah-murahnya dengan kualitas setara yang mahal. Seperti itu. Mungkin ini jadi last question ya Pak. Oke. Bagaimana komitmen Wuling terhadap industri otomotif yang keberlanjutan? Oke, komitmen Wuling sampai saat ini kita berkomitmen untuk mengembangkan produk yang sudah ada, bahkan menciptakan produk yang belum ada. Dalam tanda kutip, mobil
dan juga teknologinya. Nah, sebentar lagi kita akan meluncurkan produk yang dimana merek lain sama seperti yang itu juga, seperti HiS. HiS harga 400 jutaan, kita cuma jual di bawah itu. Bodinya sama, mungkin lebih panjang, tapi kita jual di bawah itu. Akhir tahun kita meluncurkan lagi yang lain. Awal tahun depan kita meluncurkan lagi tipe yang baru. Jadi komitmen kita akan terus berkarya di Indonesia. Kita lawan senior-senior yang sudah duluan menancapkan tunggulnya di sini. Kita siap bersaing dengan mereka. Bukan hanya masalah harga, tapi kualitas juga. Seperti itu. Satu lagi Pak. Oke, 5 apa? Untuk penutupan kan dari tadi kan bahas tentang otomotif terus ya. Yes. Dan tema kita ini salah satu mata kuliah kita kan pemasaran internasional. Oke. Nah, saya mau nanya apa sih motivasi untuk anak muda atau masukan untuk bisa berkarir di bidang pemasaran internasional? Kebetulan bapaknya kan di bidang pemasaran ya. Ada nggak motivasi untuk anak-anak muda yang mau berkarir? Oke, pertanyaan saya balik. Kenapa kuliah? Cari gelar. Gelarnya untuk apa? Kerja. Kerja dari apa? Dari mobil. Ya udah, berarti kalau kalian di marketing internasional tidak salah tempat, tidak salah tujuan, karena di marketing adalah jalan pintas untuk mendapatkan cuan lebih besar dan lebih cepat. Mantap. Betul langsung. Ini kan sebuah motivasi ya. Yang lain, mohon maaf nih, yang lain harus PNS golongan 1 naik ke 1A, 1B, 1C, 1D, naik ke 2A, B, C, D, naik ke sekian golongan 4D, baru bisa memiliki penghasilan yang layak. Di sales atau mungkin di marketing, apalagi ini mencakup global internasional, saya rasa jualan 1 atau 2 produk udah bisa ngalahin gaji PNS golongan 4D. Mungkin itu sih yang membuat kita tetap, mungkin mertua malu ya. Itu calon suamimu sales doang atau mungkin marketing aja. Ternyata setelah mendapatkan hasilnya kita bisa balap orang yang lebih pintar dari kita, lebih kaya dari kita bisa balap gitu. Kita bisa hemat waktu, udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun aja kita udah bisa punya usaha yang mereka 10 tahun kumpulin uangnya. Kalau beneran di jalan yang bener ya, tanda kutip nih, di jalan yang bener, Konsisten lah. konsisten nabung, kita nabungnya kok emas ya. Stabil, stabil. Kapan-kapan butuh uang bisa dijual. Ada lagi nggak terakhir lain? Silakan. Cukup mungkin kalau dari saya. Ada lagi Oke. Kan tadi bapaknya bilang bisa menjual 1 atau 2 produk itu bisa membawa penghasilan dari golongan PNS 4. Nah itu mungkin kalau dari Wuling sendiri itu kita bisa bilang penghasilan untuk membantu mungkin dari tipe, mungkin dari insentif ya, itu bisa dari tipe atau tiap tipe beda berapa? Ya pasti beda. Nah, cuma dari pengalaman saya menyenangkan lah isinya. Pokoknya kalau kita jualan 2 atau lebih, itu perut ini meningkat. Kalau makan meningkat. Bisa bayangin kan kalau makan sampai meningkat itu gimana makannya? Tapi kan juga banyak yang kalau jadi sales itu susah gampang. Ya itu, jangan bilang susah gampang. Bilangnya gampang susah, tetap ada kesusahan. Tapi gampangnya lebih banyak. Gampang susah gampang. Gampangnya cuma 1. Jadi harus gampang susah. Tetap ada kesusahan di sana. Tapi kan kalau misalnya mbaknya mikir sendiri mungkin agak susah. Makanya diajak tim untuk berpikir bareng gimana cara kita bisa percaya solusi ini. Kenapa kita turun? Karena mungkin musimnya lagi turun, tapi kalau misalnya bulan informasi turun juga, berarti bukan musim yang turun, kita kurang gerak.
Jadi itu ada tim penjualan khusus berarti ya Pak? Ada tim penjualan khusus, ada yang khusus main di retail atau perorangan, ada juga yang mainnya di perusahaan-perusahaan seperti itu. Oke. Baik. Cukup. Mudah-mudahan dari apa yang kita bahas ini bisa mendapatkan kalian yang terbaik Amin. 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 dengan pemimpinan nanti. Ulang ini. Dengan ini kebetulan sudah datang dari Iya, beberapa. betul. Ya kalau bisa temannya diedit satu ada di sini mas, temannya kasihan dia pertanyaan. Nah, tutup. Oke, mungkin sekian dari kami. Pokoknya kurang dan lebihnya ya mohon maaf. Dan semoga diterima dengan masukan-masukan dan pelajaran dari Mas Mas. Adam. Terima kasih. Terima kasih juga juga ya. Ya, sebenarnya. Mari ketemu. Terima kasih. Sampai 2 jam 3 jam kita nggak selesai ngomong. Nggak ada begitu Mas. Siap. Oke guys, jangan lupa untuk follow, share, dan beri ulasan buat podcast kita. Oke, terima kasih semuanya.